ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnatin Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas Al-Faslur Rabi', bab yang keempat, judulnya Ar-Rad ala munkiril ihtijaj bisunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan terhadap orang-orang yang mengingkari berhujjah dengan hadis Nabi SAW, sekaligus bantahan terhadap orang-orang yang mencela sunnah Nabi SAW. Ya, ini termasuk diantara kebiasaan ahlus sunnah, yaitu membantah orang-orang yang menyimpang. Jadi ini bukan perkara yang aneh, perkara yang asing di tengah ahlus sunnah, di tengah salafiyin, bahwa kebiasaan mereka adalah membantah dan mengingkari orang-orang yang menyimpang dari jalannya para salafus saleh. Jadi nggak usah alergi dengan yang namanya ar-rad alal mukhalif, membantah orang-orang yang menyimpang, baik dari kalangan ahli bid'ah atau dari orang-orang yang menisbatkan kepada dakwah sunnah. Intinya siapapun yang menyimpang dari manhaj salaf wajib untuk umat diperingatkan dari penyimpangan tersebut. Yang nggak perlu fobi, nggak perlu alergi. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang sebagian orang fobi dan alergi dengan istilah bantah membantah kepada ahli bid'ah atau orang-orang yang menyimpang. Ya, dengan gelaran-gelaran yang naudzubillah menjauhkan umat dari kemurnian agama ini. Ya, padahal tujuan diantara membantah orang-orang yang menyimpang demi untuk hifdzuddin, yang menjaga syariat ini, menjaga agama ini supaya tidak dikotori oleh orang-orang yang ingin merusak kemurnian sunnah. Telah kita jelaskan bahwa ahlus sunnah itu mengambil agama ini hanya dari kitabullah, sunnah Nabi SAW dan ijma'. Kemudian didukung dengan akal dan fitrah yang masih di atas fitrah yang salimah. Kemudian di pertemuan yang lalu penulis membahas tentang keistimewaan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah dalam mengambil dalil-dalil syar'i atau berdalil dengan dalil-dalil syar'i. Sudah kita sampaikan poin yang pertama, ahlus sunnah itu keistimewaannya terhadap dalil-dalil yaitu ta'zimuhum linususi syara'. Mereka itu ahlus sunnah itu sangat mengagungkan dalil-dalil syar'i, sangat mengagungkan ayat-ayat Al-Quran, mengagungkan sunnah Nabi SAW. Dengan mereka menerima dalil-dalil tersebut, mereka tunduk, patuh, ya pasrah dengan dalil-dalil tersebut, tidak mereka bantah, tidak mereka tolak. Nah, ini sudah kita lewati keistimewaan ini. Kemudian yang kedua, keistimewaan ahlus sunnah iltizamuhum bifahmi salafil ummah wa ijma'uhum wa adamil khuruji anhu. Di mana ahlus sunnah itu komitmen dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat Nabi SAW,
dan mereka komitmen dengan ijma' kesepakatan mereka. Dan mereka tidak keluar dari ijma'nya para as-salaf. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang semuanya sudah kita lewati sampai pada halaman 254. Beliau menukil ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang fenomenal yaitu Syarhus Sunnah. Kita baca di sini di halaman 254, wa qala al-Barbahari, berkata Al-Imam Ali ibnul Hasan Al-Barbahari rahimahullah, i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Kata beliau, tidak sempurna keislaman seorang hamba sampai dia menjadi orang yang muttabi', ya, ittiba', mengikuti sunnah, musaddiqan, membenarkan sunnah itu, musalliman, dan berserah diri terhadap sunnah itu. Faman za'ama annahu baqiya syai'un min amril Islam lam yakfinahu. Ya, ini kalau yang betul, kalau di teks matan Syarhus Sunnah, lam yakfinahu, nggak ada wawunya. Cuman mungkin bisa kalau di pakai waw. Ya, wallahu a'lam. Lam yakfunahu atau lam yakfinahu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum wa kafa bihi firyatan wa ta'nan alaihim wa huwa mubtadi'un dhalun muhdithun fil Islam ma laysa fihi. Kata beliau, maka barang siapa yang meyakini, menganggap bahwa ada sesuatu yang tersisa dari agama ini yang kita belum dicukupkan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ini belum cukup dari apa yang dibawa oleh para sahabat. Seono sing dorong digawa ambek para sahabat. Bang, apa maksudnya ya? Masih belum ada perkara agama yang belum disampaikan oleh para sahabat kepada kita. Ya, sehingga kita belum cukup dengan apa yang diriwayatkan oleh para sahabat ini, belum cukup kita ini. Maka barang siapa yang seperti itu, sungguh mereka telah mendustakan para sahabat. Dan cukuplah dengannya, itu adalah sebuah kedustaan dan tuduhan, celaan kepada mereka, kepada para sahabat. Maka barang siapa yang seperti ini, fahuwa wa huwa mubtadi'un, dia adalah ahlil bid'ah, dhalun, ya, sesat, muhdithun fil Islam, mengada-ngadakan di dalam Islam ma laisa fihi, apa-apa yang bukan darinya. Tapi ini ucapan yang indah dari Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Sekarang kita ingin mengambil sedikit dari syarah Syekh Shalih bin Fauzan dalam kitabnya Ithaful Qari Bitta'liqat ala Syarhis Sunnah lil Barbahari. Ini syarah atau komentar Syekh Shalih Fauzan terhadap kitab Syarhus Sunnah ini. Kata Syekh Shalih Fauzan, Imam Al-Barbahari tadi mengatakan, la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Tidak sempurna keislaman seseorang sampai dia menjadi orang yang ittiba', menjadi orang yang musaddiqan, membenarkan, dan musalliman, berserah diri. Muttabi'an la mubtadi'an. Dia menjadi seorang yang ittiba', bukan orang yang ibtida', yang berbuat bid'ah. Musaddiqan, dia membenarkan sunnah. La syakan au mutaraddidan, bukan orang yang ragu-ragu atau bimbang terhadap sunnah. Musalliman, yakni musalliman lil kitabi was sunnah, maksudnya berserah diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang datang dalam Al-Quran, apa yang datang di dalam Sunnah, maka dia pasrah, tunduk, berserah diri dengannya. Li'anna hadhil umur mahallu taslim. Ya, karena semua perkara-perkara tadi itu tempat hamba itu wajib untuk tunduk, berserah diri. Walaisat mahalla jidal, bukan tempatnya untuk memperdebatkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu. Nusallimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Wala nujadilu fi hadzal amr, dan kita tidak memperdebatkan masalah ini.
au nudli bi ra'ina kama yaqulun ma'a kalamillah wa kalami rasulih, atau kita membantah dengan ra'yu, dengan logika-logika firman Allah, sabda Nabi dibantah dengan logika-logika. Tidak, kata beliau. Kemudian kata Imam Al-Barbahari tadi, faman za'ama annahu qad baqiya syai'un min amril Islam lam yakfinahu ashabu Rasulillah atau ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad kadzdzabahum. Barang siapa yang menganggap ada bagian agama ini yang masih tersisa, yang kita belum cukup, apa yang dibawa oleh para sahabat itu belum cukup untuk kita, maka sungguh orang seperti ini telah mendustakan para sahabat. Ai man za'ama anna sahabah qassaru fi bayanil haqqi wa tawdihi, yaitu orang-orang yang menganggap bahwa para sahabat ini kurang menjelaskan agama ini kepada kita. Ya, masih tidak jelas atau ada yang tidak dijelaskan oleh para sahabat kepada kita. Wa hamlihi linnas anir rasuli sallallahu alaihi wasallam, atau para sahabat ini tidak semuanya apa yang mereka dapatkan dari Rasul disampaikan. Ya, ada orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. KKB, para sahabat ini kan memorinya terbatas. Ya, enggak semuanya yang didengar sama Rasul disampaikan sama sahabat. Enggak semua yang dilihat oleh para sahabat, artinya enggak semua yang dilihat tentang Rasul itu disampaikan oleh para sahabat. Enggak semua katanya. Ada yang enggak disampaikan. Kata mereka gitu. Wa yaz'um anna lahu majalan an yatakallama au yudhifa syai'an fa hadha yuridu syarr bin nas. Sehingga dengan itu mereka ingin untuk membuka celah, ya, membuka pintu mendiskreditkan atau mengkritik para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau menyandarkan sesuatu kepada para sahabat. Maka orang seperti ini yuridu syarr, tidaklah yang dia inginkan kecuali keburukan bagi manusia. Li'anna sahabah ma taraku mimma sami'u minar Rasul sallallahu alaihi wasallam aw ra'awhu syai'an illa ballaghuhu lil ummah bi amanah. Ini yang harus kita pegang. Kata beliau, para sahabat itu tidaklah mereka meninggalkan sesuatu apapun dari yang mereka dengar langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang mereka lihat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pasti mereka sampaikan itu dengan amanah. Ya, tidaklah yang mereka dengar dari Rasul atau tidaklah mereka melihat Rasul, pasti mereka sampaikan itu dengan amanah. Wa bayyanuhu lil ummah, dan mereka jelaskan kepada umat. Walidzalika yuqaddam tafsirus sahabah ala tafsiri ghairihim. Karenanya kita ini ahlu sunnah lebih mengedepankan penafsiran para sahabat daripada penafsiran selain para sahabat. Li'annahum talamidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa sami'u minhu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Karena para sahabat itu adalah murid-muridnya langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar langsung Al-Qur'an dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, antum ketika mungkin yang pernah berangkat umroh mendengar Quran langsung dari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Oh, luar biasa, berbes mili. Kan gitu kan? Habis umroh ya, langsung di Masjidil Haram yang dengar suaranya Syekh Abdurrahman As-Sudais, luar biasa. Ya, berbes mili, nangis padahal gak ropo sing ditangisi gitu kan. Ini Anda bayangkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar Quran bukan dari Syekh Sudes, mendengar Quran dari siapa? Langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan Quran, dan mereka mendengar suara Rasul ini. Ini honor, kemuliaan bagi para sahabat Nabi yang tidak dimiliki oleh generasi setelahnya. Ya, di mana mereka mendengar Quran langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasami'u minhul ahadith. Selain Al-Quran, mereka juga mendengar hadis ucapannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasami'u minhu bayan Al-Quran. Mereka juga mendengarkan ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penjelasan langsung tentang Al-Quran itu. Wara'au amalahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat langsung prakteknya Nabi terhadap Al-Quran. Ini keistimewaan para sahabat. Fanaqalu dzalika bi amanatin. Maka apa yang mereka dengar dari Rasul, apa yang mereka lihat dari Rasul, mereka nukilkan kepada generasi setelahnya dengan amanah, dengan jujur. Nggak ditambah-tambahi, nggak dikurang-kurangi.
nggak disembunyikan. Fahum lam yatruku syai'an, mereka tidak meninggalkan sesuatu. Oke, kalau satu orang sahabat, dua orang sahabat, mungkin nggak terlewatkan, mungkin. Ya seperti kisah siapa? Hadis tentang tok-tok rumah 3 kali. Umar Ibn Khattab. Ya, Umar nggak tahu tentang hadis adab bertamu ke rumah. Apabila idza sta'dzantum thalathan falam yujib falyarji. Apabila kalian minta izin masuk rumah 3 kali tidak dibukakan, tidak dijawab, maka pulang. Ya, Umar Ibn Khattab dengan segala kemuliaan yang beliau miliki tidak tahu tentang hadis tersebut. Namun pasti sahabat yang lain tahu. Ya, intinya agama Islam apa yang disampaikan oleh Rasul tidak keluar dari para sahabat Nabi SAW. Ya, mungkin 1 orang, 2 orang nggak tahu, tapi sahabat yang lain pasti tahu. Faman za'ama annahum qassaru wa taraku syai'an lam yuballighuhu fa innahu kadzdzabun muftar. Maka kalau ada orang yang beranggapan bahwa sahabat ini tidak menyampaikan agama ini secara total, mereka kurang menyampaikan agama ini, belum sempurna menyampaikan agama ini, maka orang seperti ini adalah kadzdzab, pendusta, kata beliau. Dhalun mudhillun, sesat dan menyesatkan. Yushakkikun nas fi dinillah. Tujuan orang seperti ini untuk meragukan, membuat manusia ragu terhadap agama Allah. Wa fi hamalatihi min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat manusia ragu terhadap riwayat-riwayat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau saya tambahkan, bisa menjadikan manusia ragu terhadap Al-Qur'an. Karena yang membawa Al-Qur'an para sahabat. Nah, teringat ucapan Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Beliau mengatakan, idza ra'aita rajulan, atau idza sami'ta rajulan aw man intaqasa ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Ya, apabila kau mendapati ada seseorang yang mencela 1 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia itu zindiq. Ya, wa dzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal Qur'ana indana haqqun walladzi adda ilaina hadzal kitaba was sunnah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena bagi kita Rasul itu adalah hak, Al-Qur'an itu adalah hak. Dan yang menyampaikan Al-Qur'an dan sunnah ini kepada kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridun an yajrahu syuhudana liyubtilul kitaba was sunnah. Itu orang yang mencela para sahabat, yang meragukan kredibilitas para sahabat, yang tadi menuduh para sahabat itu kurang menyampaikan agama. Mereka ini tujuannya adalah untuk mencela saksi-saksi kita. Para sahabat ini posisinya seperti saksi dalam pengadilan. Kalau saksinya itu digugurkan kredibilitasnya, maka persaksian yang dibawa otomatis dibatalkan. Ya, misalnya ada saksi dihadirkan, ya hakim, saksi silakan maju, ya, maju saksinya. Nah, kemudian ada orang yang bilang, Pak Hakim, itu saksinya itu dia itu kadzdzab, dia itu pendusta, dia itu nggak amanah, dia itu ini, pokoknya dinteknoi saksinya ini. Padahal belum memberikan persaksian. Ya, maka kira-kira disuruh mundur lagi enggak? Suruh mundur lagi, balik, mas. Ojo bersaksi sudah. Karena kau ini katanya pendusta, kau ini nggak amanah, kau ini nggak kredibel dan seterusnya. Maka persaksian yang dibawa akan ditolak. Maka demikian juga yang mencela para sahabat Nabi SAW, yang mereka inginkan itu bukan mencela figur sahabatnya, bukan. Tapi yang mereka inginkan adalah untuk membatalkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kemudian kata Imam Abu Zur'ah, wal jarhu bihim aula wahum zanadiqah. Padahal celaan itu seharusnya bukan kepada para sahabat. Yang lebih berhak dicela adalah mereka yang mencela para sahabat. Wahum zanadiqah. Karena mereka itu adalah zindiq. Demikian juga ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa haula'il aqwam, mereka adalah kaum-kaum yang mencela para sahabat Nabi SAW. Ya, innama aradu ta'nar Rasul SAW walam yumkin dzalik. Mereka itu tujuannya adalah untuk mencela Rasul.
lewat mencela sahabat. Ya, tujuan mereka bukan sahabat, tapi tujuan mereka adalah mencela Rasul, namun nggak kesampaian. Kalau mencela Rasulnya langsung, wah ini nanti ketahuan sesatnya. Sehingga yang mereka cela adalah para sahabat. Hatta yuqal, sampai ketika para sahabat ini dicela, maka akan dikatakan otomatis bahwa Muhammad rajulun su. Muhammad itu adalah sosok yang jelek, orang yang buruk. Lau kana salihan lakana ashabuhu salihin. Seandainya Muhammad itu orang baik, pasti circle-nya, sahabatnya itu juga pasti baik. Nah ini sahabatnya saja jelek kok, maka otomatis Rasulnya juga jelek. Otomatis itu nggak pakai diajari lagi. Ya ini tujuannya Rafidhah mencela para sahabat Nabi SAW adalah untuk mencela Nabi SAW. Nah, ini nggak mengherankan karena Rafidhah adalah produknya Yahudi, dan Yahudi kita tahu kebiasaan mereka adalah mencela para nabi dan rasul, bahkan membunuh para nabi dan rasul. Kemudian kata beliau, kata Syekh Shalih Fauzan, wa huwa yukhawwinus sahabah kama hiya tariqatu ahlil bid'ah. Mereka yang mencela para sahabat menuduh para sahabat telah berkhianat, sebagaimana ini jalannya ahlil bid'ah. Wa yukhawwinuna as-sahaba wa yattahimunahum. Mereka menuduh para sahabat berkhianat min ajli an yusqitul wasitata bainana wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya untuk meruntuhkan jembatan yang menghubungkan antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jembatannya itu adalah para sahabat. Kalau jembatannya diruntuhkan, maka putus koneksi kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajib al-hadaru min haula, maka wajib hati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Wa an na'lam qadra sahabati wa makanatahum radhiyallahu anhum, dan hendaklah kita mengetahui keistimewaan, kemuliaan ya para sahabat Nabi SAW dan kedudukan mereka yang tinggi di sisi Islam atau di dalam agama Islam. Min aina jaa hadzal Qur'an? Dari mana Quran ini datang sampai kepada kita? Wa hadhil ahadits, dari mana hadis-hadis ini sampai kepada kita? Wa hadzal fiqh, dari mana pemahaman agama ini sampai kepada kita? Illa min hamlihim wa tahammulihim anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan, semua itu dari jasanya para sahabat yang membawa kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina hamaluhu lana wa rawauhu lana kamilan. Mereka yang membawa Quran ini, mereka yang membawa hadis-hadis ini kepada kita kamilan, secara sempurna. Ya, tapi kalau para orang-orang Rafidhah menganggap Al-Quran yang ada sekarang sudah dikorupsi sama para sahabat. Kata mereka ada ayat-ayat yang melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, tapi dihilangi sama para sahabat. Ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang kemuliaan Ahlul Bait, kemuliaan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali lah yang pantas untuk menjadi khalifah. Ada ayat-ayat yang berbicara tentang 12 imam katanya. Tapi sekarang sudah nggak ada ayat-ayat itu, dihapus sama para sahabat. Ya, makanya mereka punya mushaf Quran sendiri, namanya mushaf Fatimah katanya. Tapi nanti hari kiamat onoi. Lapo terus. Paham ya? Katanya 3 kali lebih tebal daripada Quran kita. Kapan adanya? Nanti ketika datang Imam Mahdi. Wes ati kiamat lah pote Quran. Ya, gak sempat moco wisan. Ya. Kullu ala qadri ma wahabahullah wa kullun ala qadri ma wahabahullah wa kullun ala qadri taqatihi. Ma taraku syai'an min dinillah illa ballaghuhu kama tahammaluhu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat itu mereka tidak meninggalkan sesuatu apapun dari agama Allah kecuali pasti mereka sampaikan. Wa hum maudhi'uts thiqah, mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Li annallaha ikhtarahum li suhbati nabiyyi, karena Allah memang sengaja memilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wal hamli anhu war riwayati anhu ikhtarahumullah lidzalik fayati man yattahimuhum bil taksir. Para sahabat yang punya kemuliaan demikian, tahu-tahu datang generasi sekarang, generasi belakangan menuduh para sahabat itu kurang menyampaikan agama ini. Au yattahimuhum bin naqs,
atau para sahabat itu banyak celahnya, nggak sempurna mereka ini. La yaqulu hadza illa dhalun mudillun. Tidaklah yang mengucapkan seperti ini kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Yuridu an yaqta'a silatal ummah bi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebihnya sama ini seperti yang kita sampaikan. Baik. Selebihnya ya ada yang perlu untuk kita bahas. Kita kembali ke makanatus sunnah. Poin yang ketiga di halaman 254, keistimewaan ahlus sunnah dalam berdalil. Wa min manhaji ahlis sunnati fil istidlal annahum yuqaddimuna syar'a 'alal aql. Nah, ini sudah kita bahas di bab sebelumnya. Di antara keistimewaan manhaj ahli sunnah wal jamaah bahwa mereka itu ketika berdalil lebih mengedepankan nas-nas syar'i, yaitu dalil Al-Quran dan sunnah, daripada logika-logika akal. Wa yarawna anna kullama khalafa syara' fahuwa khayalun wa awhamun la haqa'iq. Ahli sunnah itu menganggap semua yang menyelisihi syariat maka itu hakikatnya adalah hayalan-hayalan dan angan-angan, bukan hakikat kebenaran. Fama thabata fi syara' la yumkin an yakuna fihi khata'. Apa yang telah tetap di dalam nas-nas syar'i enggak mungkin salah, enggak mungkin keliru. Ya. Bi khilafi uqulin nas, berbeda dengan akal manusia, wa araihim, dan logika-logika mereka, rasio-rasio mereka. Fahiya mu'arridatun lil khata' wal hawa wal jahl. Ya, karena akal itu tempatnya salah. Ya, akal itu dipenuhi dengan hawa nafsu dan dipenuhi dengan kejahilan dan kebodohan. Ya, bantahan terhadap akal ini, para penuhan akal ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang keempat, nah ini yang ingin lebih kita perdalam ya. Akhdhuhum bima sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sawa'un kana mutawatiran am ahadan fil i'tiqad aw ghairihi ilman wa amalan wa hadha amrun mujmi'un alaihi indahum. Keistimewaan ahlus sunnah dalam beristidlal, dalam berdalil adalah mereka mengambil apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu hadis yang mutawatir ataupun hadis yang ahad. Ya, baik itu masalah akidah ataupun masalah fikih, masalah amal ibadah. Ya, maka kata beliau ini adalah perkara yang ijma' disepakati oleh ahlus sunnah. Dan bahkan ini termasuk di antara usul akidah. Kalau Anda mendapati ada seorang dai atau kelompok firqah di dalam Islam yang syiarnya, salah satu syiarnya itu mengatakan bahwa kita dalam masalah akidah cuman berdasarkan hadis yang mutawatir. Nah, di situ antum sensornya itu harus nyala. Ada yang dai ngomong seperti itu, kita dalam berakidah harus ngambil yang mutawatir. Nggak boleh akidah dibangun di atas hadis yang ahad. Murup sensor antum. Muni titit dulu. Nah, berarti dai apa ini? Salafi, jenggotnya dawa padahal. Ya apa antum? Nek delok ustaz kayak gitu. Jenggotnya dawa, celana cingkrang. Kalau khutbah innal hamdalillah, kurang apa? Ya, gelarnya mentereng, doktor mungkin katakanlah. Tapi mengatakan seperti tadi, bahwasanya kita dalam masalah akidah harus mengambil dari hadis yang mutawatir. Ya, kita tidak mengambil akidah dari hadis yang sahih. Antum vonis apa ini dai ini? Langsung ahli bid'ah ini. Ya, ini omongan ucapan ahli bid'ah. Nggak mungkin dai sunnah ngomong seperti itu. Ya, Ustadz, tapi dia masalah tauhidnya bagus. Dia masalah akidah-akidah yang lain, asma wa sifat, ya, tentang masalah ini bagus dia. Masa hanya gara-gara dia nggak mau mengambil akidah dari selain hadis mutawatir kok dibid'ahkan? Iya. Menyelisihi satu usul akidah sudah apa? Keluar dari ahlus sunnah. Bukan keluar dari Islam, awas. Ya, sudah keluar dari ahlus sunnah menjadi ahli bid'ah.
Ya, 99,9% akidahnya sesuai dengan Ahlus Sunnah. Tapi ada satu usul Ahlus Sunnah, prinsip Ahlus Sunnah yang dia langgar, sudah jadi apa ini orang? Mubtadi' ahlil bid'ah. Ya. Ada orang protes, wah antum ini kok sukanya mengeluarkan orang dari Ahlus Sunnah. Saya balik, sejak awal dia bukan Ahlus Sunnah. Ya kan, kita yang mensunah-sunahkan orang itu. Kita sejak awal nggak menganggap orang-orang seperti itu sebagai Ahlus Sunnah. Sebagian orang menganggap itu Ahlus Sunnah dengan tampilannya tadi. Orang-orang awam ini, apalagi yang mungkin masih baru kenal manhaj salaf, masih baru ikut-ikutan manhaj salaf, tolak ukur seorang dikatakan Ahlus Sunnah itu dilihat dari apanya? Kalau orang awam, bukan yang masalah prinsip, dilihat dari jenggotnya. Udah, kok jenggotnya Ustaz? Iya. Atau dilihat dari masalah ibadahnya. Kalau tasyahud itu digerak-gerakkan gini, berarti dia Ahlus Sunnah salafi. Loh, terus yang menang ini tok ahlul bid'ah. Nggak ada membedakan Ahlus Sunnah dengan ahlul bid'ah itu dengan masalah-masalah tadi, nggak ada. Tapi itu yang tergambar pada orang-orang awam. Kalau ceramah pakai innal hamdalillah wa kullu bid'atin dhalalah, berarti dia salafi Ahlus Sunnah. Ya, pernah kita ada laporan dari salah satu ikhwah, ada masjid itu katanya alhamdulillah Ustaz, masjid kita ini sekarang yang ngisi di sini ini dai-dai sunnah. Ya, saya awalnya, oh ya, alhamdulillah, masya Allah. Terus kemudian kita diundang kajian di sana. Saya lihat itu papan pengumumannya itu, ada jadwal kajian. Ya. Setelah itu saya lihat ada satu nama seorang dai di negeri kita yang baru keluar dari penjara kemarin karena kasus terorisme. Ya, kemudian menyatakan membubarkan organisasi terorisnya. Ya, baru kemarin berapa hari yang lalu membubarkan organisasi terorisnya, kembali kepada NKRI. Nah, ini kejadian dulu. Dia bilang, ini yang antum bilang Ahlus Sunnah itu. Oh iya Ustaz. Dari mana Ahlus Sunnahnya? Iya, jenggotnya kayak salah loh, jenggotnya kayak salafi. Orang-orang awam ya, kita wajar orang-orang awam nilainya seperti itu. Bukan masalah-masalah yang prinsipil. Ya, padahal yang membedakan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah adalah prinsip-prinsip akidahnya. Tentang bagaimana tauhid. Apakah dia dakwahnya memprioritaskan pada masalah tauhid atau tidak. Atau justru dia menihilkan masalah tauhid. Justru sibuk masalah politik misalnya. Kemudian dilihat bagaimana sikapnya terhadap Ahlul Bid'ah. Ya, apakah dia tidak ada sekat antara dia dengan Ahlul Bid'ah. Semuanya dirangkul. Ya, semuanya tidak menampakkan barok kepada ahlul bid'ah. Kemudian tentang masalah vonis kafir. Ya, kemudian misalnya tentang masalah al-wala wal barok, tentang masalah jihad. Ya, kemudian tentang masalah penguasa ini. Ya, tentang masalah bagaimana sikap terhadap penguasa kaum muslimin. Ya. Kemudian masalah apa lagi dalam akidah? Masalah iman. Apakah pelaku maksiat dikafirkan? Ya, atau pelaku maksiat dikatakan sempurna keimanannya. Ini prinsip-prinsip seperti ini harus dikuasai oleh seorang yang menisbatkan diri kepada salaf. Sehingga apa? Kalau ada ucapan orang-orang yang tadi menyelisihi prinsip-prinsip tadi, muni sensor antum. Otomatis itu bunyi. Gak tepak iki yang kemewang iki. Ya. Kalau misalnya Jumatan itu random kan, Jumatan biasanya antum di masjid yang segitulah. Ketika khotibnya berkhutbah gitu, antum ketika perhatikan ucapan-ucapannya yang menyimpang, sensor antum murup atau antum mantuk-mantuk dok? Nah, kalau antum cuma mantuk-mantuk gini tok, wah ini harus perdalam lagi mempelajari akidah dan manhaj Ahlus Sunnah. Tapi kalau antum langsung tahu tek gak tepak sing iki gak tepak, ini menyelisihi manhaj salaf ini ucapan yang ngawur, ini berbau syirik ucapannya. Itu alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa membedakan antara sunnah dengan bid'ah, bisa membedakan antara tauhid dengan syirik. Ya. Ada lagi yang laporan, Ustaz, anak waktu itu safar ke daerah apa gitu, singgah di satu masjid, masya Allah masjidnya ini ternyata Ahlus Sunnah semua. Oh iya, iya. Dari mana antum tahu? Iya, saya lihat softnya rapat semua. Nah, kemudian kalau
sedekap di dada semua. Kemudian kalau tasyahud digerakkan semua. Apa itu bukan ciri Ahlus Sunnah gitu kayak gitu. Betul, itu merupakan amaliyah. Tapi tidak terbedakan Ahlus Sunnah dengan ahli bid'ah dari situ. Ya, pahami ini. Baik, kembali ke masalah hadis ahad. Ya, ini termasuk diantara usul akidah. Baik, yang di zaman sekarang yang paling getol, ya istilahnya yang paling getol menolak hadis ahad itu dari firqah apa? Hizbut Tahrir. Ya, kalau di zaman sekarang ini yang paling banyak menolak hadis, karena mereka ini banyak orang-orang yang Mu'tazilah, yang menuhankan akal, yang menolak azab kubur karena hadisnya ahad. Tuh, kalau menolak hadis ahad, banyak poin-poin akidah yang ditolak dengan alasan hadisnya ahad gitu. Makanya ini termasuk masalah prinsip yang nggak boleh dilanggar oleh seorang Ahlus Sunnah, menolak hadis ahad. Hizbut Tahrir ini jangan dianggap organisasinya sudah bubar, jangan dianggap pemikirannya sudah hilang, enggak. Masih eksis pemikirannya di tengah-tengah kita. Bahkan setiap Jumat mereka nyebarkan buletin Jumat. Apa judul buletinnya? Nama buletinnya? Banyak disebar di masjid-masjid. Ada yang tahu? Enggak antum? Buletin Jumat mereka. Ya apa tadi? Kafah. Enggak pernah ngambil ya? Alhamdulillah. Itu buletin Jumat mereka itu. Ya, hati-hati, nggak usah diambil. Tapi ya jangan dibuang juga, ada ayatnya. Baik, ini kita ambil langsung dari situs resminya, hizbuttahrir.org. Nggak usah dibuka. Takkan Dani dok. Baik, jadi judulnya ini tanya jawab. Dia mengatakan judulnya, Nahnu la naqulu bi anna khabaral ahad yurad. Bal naqulu innahu yajibul amalu bihi. Kita ini Hizbut Tahrir nggak pernah mengatakan bahwa hadis ahad itu harus ditolak, kata dia gitu. Bahkan kita katakan hadis ahad wajib diamalkan. Nah, lihat ini, stop berarti wong-wong ini. Ya, ketok toko judulnya itu, dari judulnya saya kira kita berarti wong-wong ini. Nah, ternyata kita baca di sini. Kata dia, fanahnu la naqulu bi anna khabaral ahad yurad, bal naqulu innahu yajibul amalu bihi. Ya, kita nggak pernah mengatakan bahwa hadis ahad harus ditolak. Bahkan kita wajib mengamalkan hadis ahad. Lakinnahu la yu'addu dalilan qati'an fil aqidah. Akan tetapi hadis ahad itu tidak dianggap sebagai dalil yang pasti dalam masalah akidah. Dalil yang qat'i, yang pasti. Ai la yastadillu au yustadallu bi haditsil ahad alal aqaid. Yaitu tidak boleh berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Li anna haditsal ahad dhanni. Karena hadis ahad itu sifatnya bukan qat'i. Qat'i itu artinya pasti. Kalau dhanni cuman dugaan. Hadis ahad itu dugaan. Dugaan apa? Dugaan salah dah. Apa mungkin para sahabat ini meriwayatkan hadis yang salah karena cuma satu orang tok yang meriwayatkan? Berarti ini tuduhan kepada siapa? Sahabat. Kalau mutawatir kan rame-rame sing meriwayatkan. Jadi gak iso wong siji mbujuk kepek konangan. Tapi kalau yang meriwayatkan cuma dia tok, sahabat lain gak ada yang meriwayatkan. Nah, ini tertuduh dia. Ojo-ojo mbujuk deh. Nah, boleh gak kayak gini nih? Menuduh sahabat, menduga-duga sahabat, ojo mbujuk ini. Kayak misalnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Umar Ibn Khattab tok. Ahad ini hadisnya, cuman Umar Ibn Khattab yang meriwayatkan. Nah, kalau mereka dhanni, Umar ini meriwayatkannya cuman satu orang, berarti ada dugaan ya Umar ini memalsukan hadis tersebut. Tapi kalau yang meriwayatkan banyak, sampai 10 orang, 20 orang mungkin. Kalau ada satu orang yang mau memalsukan hadis, mengarang-arang hadis, maka otomatis ketahuan sama yang lain. Nah, inilah mutawatir itu kata mereka qat'i, pasti.
bukan dugaan. Kalau ahad ini cuma dugaan, menimbulkan dugaan, yufidul dhon kata mereka, bukan yufidul ilm. Wa adamu akhdil aqaid bidzon laisa mubtadi'an, kata dia, dan tidak mau mengambil akidah dari sesuatu yang hanya dugaan. Nah, saya ulangi, kita ini tidak mau mengambil akidah dari sesuatu yang hanya dugaan. Maksudnya hanya dugaan apa tadi? Hadits ahad, laisa mubtadi'an, itu bukan ahlil bid'ah. Nah, padahal ahlil bid'ah mereka. Bal huwa fi kitabillahi mastur. Bahkan kata dia, ini adalah sesuatu yang telah tertulis di dalam kitabullah. Nih. Tidak ada ahli bid'ah ketika mereka membangun kebid'ahannya, kesesatannya, kecuali pasti dibangun di atas dalil. Tuh, mereka mengatakan hadits ahad nggak bisa dipakai sebagai akidah. Dengan apa mereka membangun kesesatan ini? Dengan dalil dari Al-Quran. Makanya kita ini nggak terkecoh dengan orang yang berdalil. Qala Allah, qala Rasul, kabeh iso berdalil. Tapi yang jadi masalah, dengan siapa kau memahami dalil itu? Itu kalau cuma sekedar qala Allah, qala Rasul, semua bisa. Ayat Al-Quran ini seperti karet. Antum bisa tarik ke sana kemari sesuai dengan apa yang antum inginkan. Kesesatan apa yang ingin antum bangun, cari ayat-ayat yang ya merepet-merepet sidik lah, isok dikai dalil gitu. Iya, masih yo ngawur-ngawur ngono gak apa-apa, pokoknya ono dalile. Timbangi kok ono dalile. Ya. Karena para ulama membuat suatu kaidah, laisa sya'nu an tastadil walakinna sya'na ay yakuna istidlaluka sahihan. Perkaranya itu bukan kau bisa berdalil, tapi perkaranya adalah apakah pendalilanmu itu sahih atau tidak. Ya, apakah pendalilanmu sahih atau tidak? Apa yang dijadikan dalil sama mereka? Kita sebutkan beberapa saja dari ayat Al-Quran. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Najm, kata Allah, wa ma lahum bihi min ilmin iyattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Kata Allah, ya, tidaklah mereka itu membangun di atas ilmu, pengetahuan. Ya, tidaklah perbuatan mereka itu dibangun di atas tidaklah akidah mereka ini akidahnya orang-orang musyrikin, akidahnya orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka tidak beriman kepada akhirat, ya, tidak beriman kepada hari akhir, itu tidak dibangun di atas ilmu, tapi mereka hanya mengikuti dhon, mengikuti persangkaan-persangkaan. Wa inna dhann, dan sesungguhnya sangkaan-sangkaan, la yughni minal haqqi syai'a, itu tidak mencukupi kebenaran sama sekali. Jadi dhann itu tidak cukup untuk kebenaran. Baik. Maka ini akidahnya Hizbut Tahrir, mereka berdalil dengan ayat tadi. Sebenarnya banyak argumentasi-argumentasi yang lain, cuman tadi mereka berdalil dengan ayat tersebut, surat An-Najm, bahwasanya sesuatu yang dhon, dugaan, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam akidah. Tapi kalau dalam masalah fikih, dalam masalah amal, boleh katanya pakai boleh pakai hadis ahad. Nah, dia juga memberikan contohnya. Oke, kalau dalam masalah amal boleh pakai hadis ahad. Nah, seperti kisah tentang perpindahan arah kiblat. Ya, ketika perpindahan arah kiblat, ada sebagian sahabat yang sedang sholat di Masjid Quba. Kemudian datang seorang utusan Nabi SAW. Tuh, satu orang berarti kan? Datang seorang utusan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya telah diturunkan kepada Nabi perintah untuk merubah arah kiblat ke Ka'bah. Maka kemudian fastadaru, mereka yang sebelumnya mengarah ke Syam, ke Baitul Maqdis, langsung berputar ke arah Ka'bah. Tahu ya kisah ini ya? Nah, itu yang menyampaikan kabar dari Rasul kepada mereka. Wong biro? Satu, berarti hadis ahad. Kata mereka ini dalil. Hadis ahad boleh dipakai cuman dalam masalah amal. Kan ini masalah amal, bukan akidah kan? Ya enggak? Perpindahan arah kiblat itu masalah amal atau keyakinan? Amal. Padahal pasti ada keyakinan juga. Nanti akan kita bahas. Ya, tidaklah ada suatu amalan kecuali pasti ada akidah di dalamnya. Otomatis itu sudah.
Di sini kita bawakan bantahannya dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu taala. Dan kata beliau, khabarul ahad hujjatun fi babil i'tiqad. Hadis ahad itu hujjah, bisa dipakai sebagai dalil argumentasi dalam masalah akidah, dalam masalah keyakinan. Kama annahu hujjatun fi babil fiqhiyat, sebagaimana hadis ahad itu juga bisa dipakai dalil sebagai dalam masalah fikih, dalam masalah amal. Khilafan lil mutakallimin, berbeda dengan ahlul kalam alladzina la yaqbaluna khabaral ahad fi babil i'tiqad, di mana mereka tidak mau menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Padahal kata beliau, waqad takatsaratil adillah ala bayani hujjiyah khabaril ahad wa annahu hujjatun fil aqidah wa hujjatun fil fiqh. Padahal telah banyak dalil-dalil tentang bolehnya, sahnya berhujjah, berdalil dengan hadis ahad baik dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih. Bahkan ijma', disebutkan ijma' oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Ar-Risalah. Kemudian juga Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Dan juga Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Mukhtasar As-Sawa'iq. Dan banyak ulama-ulama yang lain. Kemudian beliau menyebutkan di antara dalil-dalilnya, ada banyak, kita ambil satu-satu saja. Kalau dari ayat Al-Quran yang sangat jelas sekali, yaitu surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian satu orang fasik yang membawa naba, membawa berita, maka tabayyunlah, cross check lah. Ada kata-kata naba. Ya, naba di sini nggak pakai alif lam. Ya, binabain, bukan bin naba, bukan, tapi binabain, nggak pakai alif lam. Sesuatu yang bentuknya nakiroh ini nggak pakai alif lam. Itu biasanya bermakna apa? Umum. Nah, asantum, bermakna umum. Maka berarti berita yang dimaksud itu bisa berita dalam perkara akidah, juga bisa bermaksud berita dalam perkara fikih. Kemudian sisi pendalilannya, apabila seorang fasik datang membawa berita, kita disuruh cross check. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman terbalik. Kalau orang itu adil, bukan orang yang fasik, membawa berita, maka pakai tabayun enggak? Enggak. Yang tabayun kalau orangnya fasik. Tapi kalau orang yang enggak fasik, alias dia ini orang yang terpercaya, amanah, dia membawa berita, maka enggak perlu cross check, diterima. Nah, ini yang membawa hadis ahad ini siapa? Sahabat. Orang fasik atau bukan? Bukan. Tuh. Maka diterima hadisnya. Kalau saya jimbulet ada hadis yang lebih jelas lagi tentang bolehnya menerima hadis ahad. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas, arsala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam arsala Mu'adzan ilal Yaman. Ketika peristiwa Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Nabi mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya kau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Falyakun awal ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadikan dakwah pertamamu kepada mereka adalah syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ini masalah apa? Akidah atau ibadah? Akidah, masalah tauhid. Tuh. Mu'adz diutus seorang diri menjelaskan perkara akidah. Bahkan ini akidah yang paling fundamental. Poso zaman saya fundamental gitu. Ya, akidah yang paling fundamental yaitu masalah tauhid. Meskipun demikian Nabi cuma mengutus Mu'adz bin Jabal seorang diri. Ya, maka sah berhujjah dengan hadis ahad. Nah, ada kisah yang terjadi di zaman sekarang.
Ada seorang dai Hizbut Tahrir tadi sedang ceramah di satu tempat. Ya, ceramahnya tentang masalah hadis ahad nggak bisa dipakai sebagai akidah. Ya, nggak bisa digunakan sebagai akidah, bisanya cuma sebagai fikih. Nah, maka selesai kajian itu ada seorang jamaah yang cerdas. Dia mengatakan, Ustadz, ya, ceramah Ustadz dari tadi kita tolak. Tuh, kenapa? Iya, karena Ustadz cuma seorang diri di sini. Paham ya? Karena antum cuma seorang diri ceramah di sini, maka terhitung ceramah antum ini berarti setara dengan hadis ahad. Ya, seorang diri menyampaikan tentang masalah akidah, tentang masalah agama, berarti kita nggak menolak. Ya, jadi antum dari tadi ceramah itu tidak kita tolak tidak kita terima sama sekali. Ya, jadi di counter langsung ceramahnya. Kemudian bantahan berikutnya, annal qaula bi'adami qabuli khabaril ahad fi babil aqaid mabniyun ala aslin wa huwa hasrul aqaid fil yaqiniyat wa qad taqaddama anna hadha khata' fama tafarra' anil khata' fahuwa khata'. Baik, ini diantara kesalahan berpikir mereka. Mereka ini membatasi akidah itu harus dari sesuatu yang qat'iyat. Apa qat'iyat tadi? Pasti. Ya, apa itu? Ayat Al-Quran pasti. Hadis mutawatir. Wis itu tok. Karena akidah itu harus dibangun di atas sesuatu yang pasti. Adapun hadis ahad itu kategorinya dhon, kata mereka, dugaan. Ini kesalahan mereka. Kata beliau, akidah itu bukan cuma dibangun di atas sesuatu yang qat'iyat saja. Tapi akidah juga bisa dibangun di atas sesuatu yang sifatnya ghalabatud dhon. Apa itu ghalabatud dhon? Dugaan kuat. Ya, bisa membangun akidah dengan dugaan kuat. Baik, apa dalilnya? Beliau membawakan dalil dari sabda Nabi SAW tentang salat. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala fi man syakka fi salati. Nabi pernah bersabda tentang seseorang yang ragu tentang jumlah rakaat salat. Sering kan? Ya, rakaat ketiga atau rakaat keempat ini. Ya, sering kan? Apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu? Nabi mengatakan, fayataharras shawab fayutimmu ma baqiya thumma yasjudu sajdatain. Nabi memerintahkan kita ketika kita bingung, ragu tentang jumlah sholat, rakaat sholat 3 atau 4, 1 atau 2 atau yang semisal dengannya, maka kita disuruh untuk mengambil yang lebih dekat dengan kebenaran, alias dugaan kuat. Paham ya? Dugaan kuat. Dugaan yang paling kuat, saya ini masih rakaat ketiga. Wes, cekelan itu. Itu bukan yang yakin ya. Kalau yakin nggak perlu. Iya. Bukan sesuatu yang pasti itu, tapi sesuatu yang dugaan kuat. Bisa dipakai pijakan? Iya, pakai pijakan. Kemudian setelah itu dia sempurnakan sisa rokaatnya, baru kata Nabi di akhir dia tutup dengan sujud sahwi, sajdatain, dengan 2 kali sujud. Ya, maka namanya akidah tidak hanya dibangun di atas yakiniyat, tidak dibangun di atas yang yakin-yakin saja, tapi juga dibangun di atas ghalabatud dhon, dugaan kuat, itu sah. Kalau hadis ahad dikategorikan sebagai dhon, maka itu bukan cuma dhon biasa, tapi itu ghalabatud dhon. Ya, kalau mereka masih maksa ya, hadis ahad itu dikategorikan sebagai dhon, dugaan. Ya wis, tapi bukan cuma dhon, yang betul ghalabatud dhon, dugaan kuat. Tapi kalau kita ahlu sunnah enggak. Ahlu sunnah meyakini hadis ahad itu yakiniyat, termasuk diantara perkara-perkara yang yakin. Bukan dugaan, tapi itu sesuatu yang pasti, karena yang meriwayatkan adalah para sahabat. Nah, kemudian bantahan yang terakhir sebelum kita tutup, kata beliau, anna man qala bi qabuli khabaril ahad fi babil fiqhiyat dunal aqaid fahuwa mutanaqidun wa dzalika annahu ma min amrin fiqhiyyin illa wa huwa mutadamminun li amrin aqadi.
Orang yang mengatakan bahwa hadis ahad itu cuman bisa dipakai dalam masalah fikih, dalam masalah amal, dan tidak bisa dipakai dalam masalah akidah, ini kata beliau orang yang mutanakid, kontradiksi, alias mencela-mencela. Kenapa demikian? Karena tidaklah ada perkara fikih kecuali pasti di dalamnya terkandung perkara akidah. Include pasti sudah perkara akidah. Contoh, al-qawlu bistihbabi ratibatil fajr. Hadza amrun fiqhiyun lakinnahu mutadamminun li amrin aqdi. Kata beliau, contoh misalnya sholat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nabi mengatakan rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, ya 2 rakaat sebelum subuh, maksudnya 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Perhatikan ini dohirnya hadis apa? Fikih atau akidah? Anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ini perkara fikih atau akidah? Fikih, ya kan? Tapi terkandung masalah akidah di dalamnya. Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini ada sisi iman terhadap apa? Hari akhir. Iman terhadap hari akhir, perkara apa? Fikih atau akidah? Akidah. Ya apa dipeceli, apa dibagi gitu ta? Oh, kita beriman yang sisi ininya saja. Ya, kita beriman dari sisi dianjurkannya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Tapi dari sisi akidahnya kita tolak. Bukan iso wong satu redaksi kok hadisnya. Paham ya? Ya, maka nggak ada celah orang-orang yang mengatakan bahwa hadis ahad nggak bisa dipakai dalam masalah akidah. Ini ucapan batil. Ya, wajib untuk ditolak karena berbahaya. Banyak hadis-hadis terutama tentang perkara-perkara akidah itu banyak yang ditolak dengan alasan itu hadisnya ahad, sehingga banyak orang-orang bermudah-mudahan dalam hal tersebut. Ya, naudzubillah. Ya, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.